Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi pemirsa di channel Pak Den. Puji syukur kita panjang kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa jumpa lagi walaupun di podcast. Untuk kali ini saya cuma bagi cerita lagi untuk melanjutkan cerita-cerita yang kemarin. Kalau kemarin kita bahas tentang pengalaman saya dalam dalam ngobati, bisa dibilang ngobatin orang-orang yang dianggap kesurupan gitu ya. Moga-moga yang kemarin-kemarin ada manfaatnya untuk Anda semua. Untuk kali ini saya akan cerita, ini kisah nyata, berdasarkan kisah nyata. Sekitar kejadian ini adalah di era tahun 70-an, di sekitar tahun 76 atau kalau enggak 77, 76 lah itu. Ceritanya tentang apa? Yaitu tentang orang yang pernah mati, dikubur, bangkit lagi, pulang ke rumah. Bahwa ini saya anggap ini bukan saya ngarang gitu ya, bukan ngarang mitos, itu bukan. Karena ini kejadian di era tahun 70-an dan saya alhamdulillah ketemu langsung sama orang yang ngalami ini. Jadi ceritanya dulu ketika uak saya itu masih hidup, dia pernah cerita ya, almarhum uak itu pernah cerita bahwa dulu di Jawa era tahun 70-an ke tahun 70 ke tahun 80 itu pernah ada viral lah, zaman dulu itu viral lah ya, viral ceritanya itu sampai kemana-mana bahwa di Jawa Tengah, tepatnya itu di daerah Banjarnegara, itu ada orang mati hidup lagi. Artinya bukan mati di atas kasur terus kemudian itu enggak, itu justru udah dikubur itu pulang lagi. Jadi yang terkenal itu adalah kisah orang yang sudah mati dikubur pulang lagi. Itu pernah dengar dari uak gitu ya. Nah, saya nggak tahu bahwasanya orang yang dimaksud ini sebetulnya masih hidup. Sampai saya ketemu itu tahun 2003. Ya 2003 sama si Bujang waktu itu. Jadi ceritanya saya bisa ketemu ini adalah saya punya saudara di lingkungan situ, punya saudara. Nah, orang ini tinggalnya di Banjarnegara di daerah Jawa Tengah. Itu ketika tahun 2003 itu karena orangnya sudah tua, suami istri namanya, saya masih ingat namanya Lektur, Pak Lektur gitu, jadi dipanggil Lektur namanya. Itu yang laki ini sekitar umur sudah hampir 70, terus kalau yang istrinya ini sudah 70-an. Terus yang istrinya ini matanya sudah blawur lah, maksudnya itu udah buta, tapi buta bukan karena buta ini, buta karena saking tuanya. Jadi udah nggak bisa ngelihat. Nah, sedangkan Lektur yang laki ini agak setengah budek. Nah, uniknya adalah istrinya ini kalau mau kemana-mana itu digandeng sama Lektur karena nggak bisa ngelihat. Tapi kalau pendengarannya istrinya itu tajam, kalau Lektur sudah agak budek, jadi saling lengkapi gitu maksudnya. Jadi kalau kemana-mana dituntun. Nah, karena Lektur ini menurut saudara di sini itu di Jawa itu udah nggak punya anak, terus kemudian saudara-saudara juga ndak ada, apalagi udah tua, itu kasihan hidup sendiri. Nah, Lektur ini kerjanya ya setiap hari itu hanya disuruh orang, suruh ngambil kelapa, suruh bawa barang, namanya orang kampung ya, dibayar yang penting cukup untuk makan. Nah, karena kasihan terus kemudian dibawa ke Lampung. Tahun 2003 saya ketemu ya ngobrol biasa. Nah, memang orangnya ini agak maksudnya itu beda dengan kayak kita, itu bedanya dalam artian secara intelektualitas atau IQ-nya gitu ya. Bisa dibilang dia tuh nggak idiot enggak, atau dibilang gila juga enggak. Maksudnya itu daya tangkapnya itu kurang, terus bisa dibilang bodoh lah, namanya orang tua zaman dulu itu bodoh dalam artian itu enggak seperti kita gitu dalam berpikir ke dunia modern itu enggak. Nah, pada waktu itu tuh cerita, kakak itu cerita, ini loh om katanya, tuh orang yang katanya dulu pernah, Lektur itu pernah mati hidup lagi gitu. Saya bilang, apa iya? Terus, nggak percaya, coba tanya gitu. Nah, saya ingat cerita uak. Nah, dilala uak itu juga ke situ ngobrol. Nah, ngobrol terus ingat cerita itu. Uak itu almarhum cerita, terus akhirnya ngomong, loh, pakai bahasa ngapak gitu ya, bahasa ngapak. Dia bilang, loh, tiba ke kowe, maksudnya, oh ternyata kamu toh. Lah ikut zaman gembian itu, wah ceritanya itu sampai mana-mana itu orang dari kubur bangkit lagi tuh. Wong sekang kuburan bisa tangi bali maning, maksudnya orang sudah dikubur tapi bisa pulang lagi gitu. Ternyata kowe wonge gitu, maksudnya oh ternyata kamu orangnya gitu tuh. Jadi wah itu benerin, saya bilang itu tadi pernah cerita itu, ternyata orangnya di sini gitu maksudnya. Nah, terus karena saya itu penasaran, akhirnya ya ngobrol sama Lektur itu. Terus saya nanya gitu, Lek, pakai bahasa ngapak ya, maksudnya Lek temenan, Lek Rika tahu mati urip maning gitu kan, maksudnya Lek pernah apa beneran pernah mati hidup lagi. Kata ya iya, aku pernah
Nyong pernah mati itu, Nyong pernah mati tangi maning gitu. Maksudnya saya pernah mati hidup lagi. Terus lah ceritanya priwe terus ceritanya gimana? Nah dia cerita waktu itu. Jadi perasaan dia itu tuh kayak tidur gitu. Perasaan dia itu kayak tidur. Nah terus tidur itu bagi orang sekitar itu sudah meninggal karena era tahun 70-an kan nggak seperti modern lah, lo dibawa rumah sakit jantung itu nggak namanya di kampung gitu ya, udah nggak gerak gitu, mungkin pingsan atau gimana ya dianggap mati karena lama banget. Akhirnya apa ya udah dimandiin ini terus dikubur. Perasaan lektur itu dia tidur. Nah terus kata lektur itu dia tuh bangun gitu, bangun kok agak maksud itu sesak napas gitu loh, dia bangun kok gelap. Nah katanya perasaan itu nyong tangi peteng kabeh no. Nyong tangi peteng dedet, maksudnya saya bangun itu gelap gulita gitu. Terus dadanya nyong sesak, namanya dada dia itu sesak, mau napas itu susah. Nah terus dia mau bangun, nyong ngarep tangi nyundul kayaknya nyundul sesuatu gitu, maksudnya itu dia mau bangun nyundul sesuatu, itu papan itu. Kalau kuburan itu kan segimana, terus papannya kan dijajar-jajar gini. Nah perasaan dia itu bangun, kepalanya itu ngenain kayu itu. Nah dia bingung kok sempit banget itu. Nah karena dia merasa nyong dadane enek, maksudnya dadane enek, terus kayu itu dorong sama dia kuat. Nah karena mungkin kayu itu agak terbuka, tanah di atasnya kan ambrol ke dalam tuh, tanahnya tuh ambrol ke dalam karena itu kebuka. Nah kebuka terus ambrol gitu, banyak ambrol, baru dia itu ngeliat lubang. Akhirnya dia bilang nyong tekorek-korek, maksudnya tekorek-korek, lemahnya tekorek-korek terus, maksudnya dicakar-cakar tanahnya itu suruh ambrol. Akhirnya dia bangun, dia kaget, loh kok nyonong kuburan itu. Jadi itu kaget, itu naik ke atas itu kain kafannya itu untuk kerudungan. Dia tuh bingung kok di kuburan itu. Nah terus dia habis naik itu terus pulang, dia inget jalan tuh, inget jalan pulang, dia pulang. Nah terus kemudian pulang, nyampe rumah itu kan lagi mau kenduri. Dia tahu itu bubar semua orang di rumah itu, lari semua. Jadi anak medi lektur, ada anak medine lektur itu, orang Jawa itu memedi itu loh, ada medinya lektur itu. Jadi orang tuh buru itu masih penasaran itu bener enggak gitu. Pulang itu sebenarnya kerodongan, nyong balik kerodongan karo apa? Maksudnya iki kerodongan itu kerukupan itu ya, kerukupan kain itu putih, dia jalan gitu kan, jalan nyampe rumah itu bingung, rame orang pada lari semua. Terus pada melayu kabeh weruh nyong. Nah terus ketika itulah ya, singkat cerita intinya orang itu memastikan itu siapa gitu, barang itu bener lektur katanya. Akhirnya orang itu heran semua. Akhirnya di situ dia cerita kok bisa muncul, ya itu tadi ceritanya, dia bangun seperti itu. Ya besok dilihat di kuburannya, udah kuburannya itu udah ambles. Nah itu cerita itu akhirnya di era tahun 70-an itu kemana-mana, cerita itu kemana-mana. Nah pada waktu saya nanya itu ya lektur ini ya dengan polosnya lah dia dengan cerita, namanya orang kampung apalagi udah tua gitu ya, dia polos dengan cerita itu. Dan saya meyakini memang itu benar karena cerita itu memang pernah viral lah di era tahun 70 di 80 itu, orang dari bangkit dari kubur. Nah saya nggak nyangka bahwa orang itu ternyata nggak jauh-jauh dari saudara gitu ya, karena itu kejadiannya sudah sangat lama ya, 40 tahun lebih yang lalu gitu kan. Jadi 2003 saya alhamdulillah bisa ketemu dengan lektur ini, dan dia cerita dengan polosnya, dengan ya namanya orang itu tadi, orang agak kurang memang. Nah terus ketika dia sudah pulang, terus apa yang ngaruh di badannya? Sebetulnya ketika dia meninggal itu biasa, orangnya itu biasa ya maksudnya itu biasa kayak kita. Tapi ketika dia sudah bangun keluar dari kubur itu, daya pikirnya itu berubah. Jadi agak kayak, maksudnya kayak berkurang itu, kayak bodoh gitu loh. Orangnya itu jadi kayak pendiam, nggak banyak ngomong, terus kemudian ya itu tadi beda gitu loh, maksudnya beda, kayak bagi kita itu sudah kayak orang yang ya nggak nyambungan gitu loh, dibilang nggak nyambungan. Tapi kalau suruh kerja dia kuat, kerja kuat. Itu sampai tuanya, sampai ketuanya masih, bahasa kita masih ongak-ongok, orangnya itu masih pelonga-pelonga gitu. Tapi kalau masalah kerja suruh apa-apa itu dia bisa gitu loh. Terus dia nggak punya anak, terus di rumah itu juga cuman berdua sama istrinya udah tua. Terus kalau dua-duanya nggak bisa naik sepeda waktu itu, jadi dia punya sepeda itu kalau kemana-mana dituntun, bawa apa-apa itu dituntun. Ya sampai di 2003 itu dia bilang ya untuk keseharian itu disuruh orang lah manjat kelapa, nyelumbat itu kelapa, terus matun ya, ngoret bersihin ladang orang. Itu cuman itu, karena namanya orang kampung, nggak punya sekolah aja, nggak baca nulis aja nggak ngerti gitu loh. Nah terus ya
dibilang bodoh ya, dibilang nggak bodoh, tapi contoh kebodohannya bagi kita itu begini. Jadi ketika di sini dan waktu di sini, waktu di Lampung itu bantu ngarit, bantu ngarit kakak sepupu saya itu bantu ngarit kan, punya sapi. Jadi kalau pagi itu dibawa ke ladang, bantu ngoret-ngoret, nanti sorenya ngarit. Nah, dia tuh kan naik sepeda nggak bisa, jadi ngarit nggak banyak. Itu pulangnya disunggi, pakai kepala itu loh, disunggi waktu itu kan. Disunggi, ya udah jalan itu ya kuat nggak enak. Nah, uniknya tuh begini. Pernah ketemu tetangga, kan sudah mulai dikenal di tetangga itu, dikenal. Dia tuh pernah duduk itu ya nongkrong itu tapi sambil nyunggi gitu kan. Ditanya, "Lek, lah ngopo lek jagong nang kono ngono, lagi ngaso?" Maksudnya ditanya orang, "Lagi ngapa lek?" "Lagi ngaso, lagi istirahat." Terus, "Oh, istirahat priwe sih?" Terus, "Anu sikile nyong kesel ngono, istirahat." Ngono. Bahasanya kaki dia itu capek istirahat. Ya orang kan nanya, "Lah wong istirahat lah sukotnya diseleh nandisit." Maksudnya itu rumputnya itu ditaruh dulu, jangan disunggi. Wong dia itu sambil nongkrong itu, sambil duduk itu sebenarnya enggak. Jawaban dia tuh polos banget. Lah wong sing kesel sikile udah ndase ngono. Gitu loh maksudnya. Maksudnya jawaban dia tuh, lah wong capek itu kakinya bukan kepala. Makanya bagi dia tuh yang capek itu kakinya ya, makanya diselonjori kaki, yang kepalanya enggak capek. Jadi rumputnya masih disunggi. Jadi orang itu ngakak. Itu saking polosnya gitu. Itu dibilang bodoh bagi kita, tapi ya bener kok. Dia istirahatkan yang capek kakinya, bukan kepalanya. Jadi rumput itu masih disunggi, dia istirahat gitu loh, istirahat. Karena yang bagi dia itu yang capek kakinya, bukan kepalanya gitu. Jadi orang itu akhirnya cerita tuh, "Wah, lektur yo di anu apa?" Maksudnya itu ngaso tapi sukotnya sih disunggi. Dia itu lektur itu ngaso tapi rumputnya masih. Nah, itu contoh namanya. Kita kan bisa membedakan lah orang yang punya IQ lah ya, IQ yang itu dengan orang yang ya kurang dalam berpola pikir. Tapi itu uniknya. Di sini kalau nggak salah sekitar ada 3 atau 4 bulan lah. Ada 3-4 bulan sekitar 4 bulanan di sini. Terus dia tuh ngomong kangen pengen pulang karena di rumah itu punya rumah, terus di rumah itu kosong gitu kan. Dia kangen pengen balik ngomong nyong pengen Bali gitu, karena kasihan kan. Maksudnya keluarga sini tuh kasihan, dia di sana nggak ada yang ngurus. Tapi ketika di sini dia itu pengen pulang karena di rumah nggak ada yang ngurus rumahnya gitu. Hanya daripada ya ngerengek terus, akhirnya ya diantarin pulang lagi ke Banjar. Sekarang udah ninggal dua-duanya, udah nggak ada. Nah, jadi itulah sekelumit cerita ya. Mungkin pernah dengar ada orang bangkit dari kubur, itu mungkin cerita di film lah. Kalau saya itu ketemu orangnya gitu. Tapi bagi saya itu bukan yang aneh ya. Maksudnya itu bukan sesuatu yang mistis, itu enggak. Mungkin ada orang pernah dengar ya, ada orang kayak mati suri, terus habis mati suri terus jadi cenayang, terus bisa ngelihat hal-hal gaib gitu. Oleh ini bukan cuma mati suri, ini benar-benar dikubur. Nyatanya enggak, malah jadi berubah pola pikirnya. Terus apa bisa sih orang yang sudah dikubur itu masih bisa hidup? Sebetulnya secara ilmu alam itu nggak aneh sih kayak gitu, nggak aneh. Orang dikubur terus itu bisa keluar lagi, itu nggak aneh. Bagi saya itu nggak aneh itu begini ya. Jadi kuburan itu kan ketika digali ke samping itu kan pakai papan begini. Berarti masih ada rongga. Ketika orang dimasukin di situ ditutup, itu ada udara oksigen itu masih bahasanya itu terperangkap di situ, masih bisa digunakan untuk napas walaupun nggak lama, masih bisa untuk napas walaupun itu nggak lama. Makanya lektur itu bilang dadaku sesak, maksudnya itu kurang oksigen, bukannya dia nggak bisa bisa napas gitu, cuman nggak sebanyak kayak kita gitu loh maksudnya. Makanya karena dia masih bisa napas walaupun nggak banyak, dia masih kuat dorong papan itu, masih kuat, akhirnya tanahnya ambrol. Dan itu bagi saya hal wajar, itu ilmiah lah, nggak aneh gitu loh, masih bisa. Yang anehnya yang masih hidup itu mau dikubur gitu maksudnya. masih hidup dikubur ya. Kalau kita memaklumi kenapa orang dikubur seperti itu, karena di zaman dulu kan namanya, apalagi di kampung, di gunung sih, itu orang sakit zaman dulu nyari dokter apalagi ke rumah sakit nggak kepikir ke situ, jauh gitu ya. Ada tempat itu aja di kabupaten. Makanya dia udah nggak gerak, mungkin bagi sebetulnya secara ilmu kedokteran dia pingsan sebetulnya gitu, karena sakit terus pingsan. Tapi bagi kita orang di desa itu orang bekan gitu, maksudnya udah nggak napas gitu, nggak napas ya dianggapnya mati, padahal sebetulnya masih hidup, jantungnya masih detak, cuman sangat lembut gitu loh. Tapi ketika mungkin dia terpicu karena kekurangan oksigen terus bangun gitu kan mungkin. Jadi orang dikubur
itu bisa hidup lagi, itu artinya bisa jadi memang orang itu belum mati gitu kan, hanya kita yang nggak tahu. Terus kenapa kok dia masih hidup di kubur itu, yaitu tadi secara ilmiahnya masih ada oksigen yang terjebak di dalam rongga di kuburan itu yang masih bisa digunakan untuk bernapas sementara, walaupun itu nggak lama. Kemungkinan antara mungkin nggak nyampe 10 menit itu habis memang udara, apalagi kita napas terus dibuang lagi ke situ kan tercampur dengan karbon dioksida gitu. Makanya bagi orang yang berpikir mistis gitu ya, mungkin ya aneh, mungkin jadi orang sakti atau gimana gitu. Tapi ketika saya nemuin lektur ini ya orangnya biasa aja, justru malah terganggu pola pikirnya, itu malah keganggu. Nggak jadi orang sakti, nggak jadi. Ketika saya tanya, Rika bisa ngapa lik baroh ini, maksudnya sampean tuh bisa apa lik abis gini? Ya orang bisa ngapa-ngapa, maksudnya nggak bisa ngapa-ngapa, ini biasa aja, jadi orang biasa gitu, nggak jadi orang sakti, orang ini enggak. Nah itu jadi intinya adalah kalau nggak percaya gitu, ada orang nggak percaya orang bisa bangkit dari kubur keluar itu, ya monggo kerso gitu. Tapi bagi saya secara ilmiah itu nggak aneh, nggak ada hubungannya dengan mistik, bagi itu nggak ada hubungannya mistik. Ya intinya memang orang itu belum mati. Kalau dia dianggap mati terus bangun lagi karena misalkan ditutupin gitu masih di rumah, bangun lagi, itu mah nggak heran saya. Tapi yang heran itu kan itu yang dikubur dia kaget bangun lagi. Jadi intinya saya nggak bahas masalah mistis, saya juga nggak berpikir mistis ke situ, nggak berpikir ilmiah lah, maksudnya itu hal yang wajar. Tapi kewajaran ini terjadi sangat langka sekali. Apalagi ada film apa itu, beranak dalam kubur ya, beranak dalam kubur. Ya bisa aja beranak dalam kubur. Ya kalau Allah mengendaki beranak, tapi kan mati dalam kubur. Tapi terus muncul jadi hantu. Nah itu yang kita nggak boleh mempercayai, muncul jadi hantu gentayangan, itu yang nggak boleh. Karena kita ada orang Islam itu nggak ada pemikiran bahwa orang sudah meninggal bangkit jadi hantu, itu nggak ada. Ya kalau dia masih bisa keluar dari kubur ya memang belum mati, belum ayahnya mati kan. Yang hidup saja yang keterlaluan, orang pingsan malah dikubur gitu. Ya itu cerita bagi saya ya, kembali lagi. Kalau ya Anda nggak percaya nggak masalah. Karena saya sendiri yang ketemu langsung orangnya, cerita, terus Uwak juga pernah cerita. Jadi saya percaya dengan itu. Terus melihat kondisi fisiknya Uwak, si yang orang pernah mati ini ya memang aneh gitu. Aneh dalam artian secara psikologisnya aneh, nggak seperti orang biasa. Tapi nggak ada urusannya dengan hubungan gaib. Ya mungkin itu aja cerita. Mungkin Anda yang pernah tinggal di daerah Banjarnegara lah ya, di Jawa Tengah, di Banjarnegara sekitarnya, ya mungkin kalau punya keluarga yang ya era tahun 70-an, coba tanya pernah nggak di situ dulu kisah dulu di tahun 70-an itu ada orang mati dikubur itu bangkit lagi keluar. Ya alhamdulillah bagi saya itu ya sebuah hal yang menarik sih. Sayangnya terakhir ketika dia meninggal itu dengan istrinya itu ya saya tidak tahu, kita hanya tahu dari keluarga bahwa dikasih tahu, nah Om Lektur itu meninggal katanya. Yes, innalillahi gitu. Orangnya itu tinggi besar, wajar lah dia itu kuat, tinggi setinggi saya itu, orangnya tua tapi keker badannya ya, karena kerja kasar terus gitu loh. Naik pohon, ngambil kelapa, matun di suruh bawain damen namanya, tempat bekas padi itu ya, suruh gotong sana, paling dibayar. Saya masih ingat saya tanya itu, Lek, dibayar piro oleh nyelumbat, maksudnya itu dibayar berapa sih kalau ngambil kelapa sama nyelumbatnya itu? Ya paling sedina dibayar 250 perak gitu kan. Tapi kan era di tahun 90 kan masih ada harganya sih, masih dapat lah beras gitu, masih dapat. Ya hanya kerja untuk hidupin, makan gitu aja udah. Nggak berpikir kemewahan itu enggak, namanya orang sangat kalau di gunung hidupnya. Mungkin kiranya itu ya kisah cerita dari saya. Ya semoga-moga ada wawasannya lah ya, ada wawasannya, bisa dipetik inti-intinya dari yang saya ceritakan. Saya di sini nggak menceritakan sesuatu yang kita anggap mistis, gaib itu enggak. Saya berpikir rasional, dan bagi saya orang yang mati dikubur bisa keluar pulang lagi itu bukan hal yang aneh, itu bukan hal aneh. Kalau kita kembali kepada Allah itu maha, ya itu kita selesai lah masalahnya. Jadi kalau disandarkan, ya kalau Allah berhendak, ya udah selesai semua. Kalau udah berhendak, kita nggak usah mikir secara ilmiah. Tapi secara ilmiah itu masih bisa dijelaskan kok. Kenapa orang masih bisa bertahan di dalam kubur gitu ya. Walaupun jangka waktunya tidak lama. Mungkin kiranya itu dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.